Ya, seperti juga Anda ketahui, saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Rusuri dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Dan pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Dan saya sekali lagi tidak melakukan itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun, ya saya laporkan ke polisi karena nama baik saya. KRS kan sudah membantah Pak kalau itu ternyata hasil editing dari AI. Tanggapan Bapak? Wah, saya tidak tahu itu. Ya. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu ya tidak ada artinya untuk saya. Tapi kalau LS sendiri sudah Tidak. Saya tidak kenal orangnya, saya tidak pernah ketemu. Tidak, ini kan masalah saya, martabat saya yang dilecehkan. Dan saya tidak pernah punya sifat itu, mengerti orang dari belakang. Tidak. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka atau tidak benar. Masa saya bayar orang untuk darah? Nah itu aja. Termasuk juga aja mengedarkan itu berita. Oh, ada dong. Ya rekaman macam-macam di TV kan itu direkam semua, kan ada rekaman. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya akhirnya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan. Tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu.
Jadi tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Ya. Kasih lihat masyarakat saja selesai. Ya, saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu. Karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah, itu yang kita harapkan. Selesailah bulan ini yang menunjukkan ini jasa saya. Selesai lagi. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden, tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil ini. Ya, setuju kan? Nah, ya. Udah. Terima kasih ya. Isu lain boleh Pak, isu lain Pak. Oke, siap. Oke. Pak izin foto Pak. Bentar foto-foto guys. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bukan tokoh politik pertama yang namanya diseret dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Sebelumnya muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Akun anonim di media sosial menyebut SBY ikut bermain dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat meradang dan langsung polisikan 4 akun tersebut. Tak lama muncul 3 nama lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Puan Maharani, hingga Rizik Syihab. Sebuah kanal YouTube menyebut ketiganya berada di balik penyebaran isu ijazah Jokowi. Belakangan kanal YouTube itu raib. Jokowi tanggapi santai, mengaku tidak ingin menuduh siapapun. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Jokowi mungkin lupa sebelumnya ia sendiri yang menuduh ada orang besar di balik isu ijazah miliknya. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Tuduhan Jokowi akhirnya timbulkan spekulasi publik hingga memunculkan berbagai nama besar. Namun bak lempar batu sembunyi tangan, hingga kini mantan gubernur Jakarta itu tidak juga menyebut siapa orang besar yang dimaksud. Hingga akhirnya publik seperti tebak-tebak buah manggis siapa orang besar yang ia maksud. Tim Liputan iNews melaporkan.